I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wulandari dari kelas 10 IPS dan saya bersekolah di SMKN 11 Batam. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penemuan Islam yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ialah ilmuwan dari Islam pertama yang mampu membawa perubahan besar bagi dunia, yakni Ibnu Sina. Saking berjasanya beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Selain kelompok tadi, sebagai referensi kedokteran ada pula karya lainnya, yaitu 1. Penemuan manfaat etanol. Salah satu penemuan dari Ibnu Sina masih dipakai sampai saat ini adalah etanol. Seperti yang diketahui, etanol merupakan salah satu cairan yang banyak digunakan di kedokteran. Gunanya adalah untuk menyembuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh pasiennya. Ternyata tidak banyak orang tahu jika yang menemukan manfaat pertama dari etanol adalah Ibnu Sina. Beliau selalu menggunakan cairan tersebut saat hendak menangani pasiennya dan meracik obat. Hingga sampai saat ini, HAM atau etanol tetap digunakan di dunia medis. Dan yang kedua yaitu penemuan teori penularan TBC. Temuan selanjutnya dari Ibnu Sina lainnya adalah teori penularan TBC. Seperti yang diketahui, TBC adalah salah satu virus berbahaya yang mudah menular. Hingga akhirnya Ibnu Sina berhasil menjadi ilmuwan pertama mengungkapkan kevalidan dari penemuannya ini. Sayangnya, selama berabad-abad, teori yang ia temukan ini sempat tidak diterima dan tidak diakui oleh sejawat ilmu dari barat. Barulah setelah ada penemuan mikroskop, akhirnya teori penularan TBC dari Ibnu Sina berhasil dibuktikan kebenarannya dan diterapkan dalam dunia medis. Saya akan menjelaskan tentang sedikit dari Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada 1980 di Asyada, daerah dekat Bukhara atau wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamada, Persia atau Iran. Pada masa itu, Kesultanan Samaniyah di Bukhara sedang diguncang konflik internal. Setelah sebelumnya menjadi salah satu sentra kebudayaan menyayangi Bugdan, akhirnya berasal dari Irak, sedangkan ibunya berasal dari desa setempat di sekitar Bukhara. Ibnu Sina yang di barat dikenal sebagai Avicenna adalah seorang muslim Mu'tazilan, polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam. Dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pro-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 buku yang ditulisnya, 240 di antaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang di antaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Kamil Al-Hadis atau buku pengobatan, sebuah ensiklopedia media yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas dan terus digunakan selama berabad-abad sejak sekitar tahun 1650. Dan nilai-nilai yang patut dipelajari dari Ibnu Sina adalah 1. Memiliki minat belajar tinggi sejak masih kecil. Kelompok besar dari Ibnu Sina yang umumnya bekerja pada pemerintah di masa itu, termasuk ayah dari Ibnu Sina. Namun, ayah dari Ibnu Sina juga merupakan seorang pendidik di luar pekerja utamanya sebagai pegawai pemerintah. Pada masa itu, tidak banyak orang yang mengenyam pendidikan yang cukup, dan biasanya orang dengan tingkat pendidikan tinggi lebih banyak dari orang-orang di lingkup pemerintah. Hal tersebut cukup menjadi keutamaan dari Ibnu Sina kecil karena lingkungan keluarganya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ibnu Sina belajar Al-Quran dan sastra dari ayahnya. Ayah dari Ibnu Sina bahkan juga mendatangkan guru Al-Quran
Tujuannya agar Ibnu Sina belajar lebih dalam mengenai Al-Quran dan membantu Ibnu Sina dalam menghafal Al-Quran. Itulah mengapa pada saat Ibnu Sina berusia 10 tahun, dirinya sudah mampu menghafal Al-Quran. Ibnu Sina selain mempelajari sastra dan Al-Quran, dirinya juga mempelajari bidang keilmuan lainnya seperti matematika, geometri, fikih, sains, dan kedokteran. Saat anak-anak, bahkan dirinya telah belajar ilmu tafsir, usuludin, dan tasawuf. Itulah mengapa tidak heran jika Ibnu Sina saat masih beliau, dia sudah lebih cerdas dibanding anak-anak seusianya. 2. Memberi sumbangsi tidak hanya pada ilmu kedokteran. Memang selama ini Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh muslim yang memberi banyak sumbangsi terhadap dunia kedokteran. Namun, selain pada dunia kedokteran, Ibnu Sina juga menciptakan banyak karya yang menjadi sebuah sumbangsi bagi banyak ilmu lainnya. Beberapa karya Ibnu Sina tersebut diantaranya pada ilmu filsafat, alkimia, geologi, teologi, Islam, astronomi, psikologi, matematika, fisikologi, fisik, hingga karya-karya bidang sastra, seperti karya puisi. Tetapi Ibnu Sina sebenarnya lebih banyak menelurkan karya pada bidang ilmu filsafat jika dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Hal ini terjadi dari karya yang telah dibuat. Pada bidang kedokteran, yang dibuat sebanyak 40 karya, sedangkan pada bidang filsafat, Ibnu Sina mengeluarkan sekitar 150 karya. Dan karya filsafat yang dibuat oleh Ibnu Sina memang merupakan buah dari pemikiran dan kecerdasan selama hidupnya. Nomor yang ketiga, menyembuhkan penyakit Raja Buharam saat usia 18 tahun. Pada saat Ibnu Sina berusia 18 tahun, dirinya mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Raja Buharam yang bernama Nu bin Mansur. Pada waktu itu, penyakit dari Nu bin Mansur sedang dalam keadaan yang sangat parah. Dan bahkan tidak ada satupun dokter yang mampu menyembuhkannya. Dan saat itu, di saat kemampuan Ibnu Sina dalam mengobati penyakit sudah mulai terkenal di seluruh negara, maka dirinya diundang ke istana Nu bin Mansur. Dan sang raja akhirnya sembuh dengan perawatan dari Ibnu Sina. Setelah Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang raja, hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Sang raja yang memiliki koleksi buku yang sangat banyak di perpustakaannya memberikan akses bagi Ibnu Sina agar dapat mengunjungi perpustakaan tersebut dengan mudah. Dengan kemudian tersebut, Ibnu Sina mendapatkan ilmu baru dan semakin memperluas wawasannya terhadap ilmu keilmuan lainnya. 4. Mendapatkan gelar pada bidang filsafat. Pengakuan tersebut Ibnu Sina dapat dilihat dari beberapa gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada dirinya. Salah satunya di bidang filsafat. Pada bidang filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asy-Syaikh Aris atau yang memiliki arti guru para raja. Karena di bidang filsafat, Ibnu Sina memiliki cara pikir mengenai keagamaan yang sangat mendalam. Pembahasan Ibnu Sina terdapat keagamaan tersebut sangat berpengaruh terhadap cara pandang filsafatnya. Salah satu pemikiran dari Ibnu Sina yaitu bahwa alam diciptakan secara emanasi, atau maksudnya adalah memancar dari Tuhan. Ibnu Sina juga mengembangkan pemikiran filsafat tentang jiwa atau an-nafs serta tentang kenabian. Ibnu Sina memiliki pendapat bahwa Nabi merupakan manusia terunggul dan Nabi merupakan pilihan Tuhan, seorang filsuf yang hanya menerima ilham, namun Nabi dapat menerima wahyu. Itulah mengapa ajaran yang dibawa oleh Nabi haruslah menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, menciptakan karya yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Salah satu alasan mengapa Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran karena dirinya membuat sebuah karya yang dijuluki karya agung dengan judul Al-Qamus fi At-Tibb.
Buku ini memiliki beberapa isi pokok pembahasan, yaitu yang pertama, memiliki isi mengenai definisi ilmu kedokteran disertai dengan penjelasan detail mengenai organ dari tubuh manusia. Selanjutnya, pada pokok pembahasan kedua yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis obat dan berbagai hal yang berkaitan dengan obat-obatan. Dan pada pokok pembahasan yang ketiga, pembahasan mengenai penyakit yang diderita oleh penduduk Hawarecimia, yang di dalamnya dijelaskan pula sebab, gejala, dan cara mengobati penyakit tersebut. Pada pokok pembahasan yang keempat, menjelaskan tentang beberapa jenis penyakit yang masih ada hingga saat ini. Dan pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu beberapa hal yang menjelaskan mengenai obat-obatan, cara meracik. Dengan banyak hal yang dibahas mengenai faktor utama, namun beberapa hal di atas merupakan alasan utama mengapa nama besar ilmu kimia masih abadi di berbagai bidang ilmu pengetahuan.